Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini ya. Nah, sesuai jadwal di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kita akan pembelajaran kita maksudnya bahasa Inggris ya. Nah, minggu lalu kalian telah melakukan ulangan harian untuk bab pertama itu government. Nah, minggu ini kita lanjutkan dulu. Nah, hasil ulangan yang bab 1 nanti akan Bapak posting karena belum sempat Bapak cek ya. Nah, di bab selanjutnya kita akan bahas yang dengan subbab baru yaitu directions. Directions itu artinya arah, petunjuk. Ya, directions ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali. Kalian pasti pernah melihat plang di tepi jalan, ada arah belok kanan, belok kiri, ya. Itu directions. Ya, directions itu seperti itu. Nah, apa saja isi dalam directions itu akan kita bahas sekilas di sini ya, pengantar materinya. Nah, sebelum mulai akan lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kita bahas directions ya. Nah, kita lanjut. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana di dalam directions. Nah, di sini ada contoh sekilas. Kalian pasti pernah lihat ini, direction, turn left, turn right, go straight ahead, go past, cross, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Prepositions. Nah, prepositions itu kata depan yang mengarah ke arah, ya. Prepositions. Nah, the example of prepositions yang ada di materi direction ini adalah kurang lebih ada ini yang akan kita gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata prepositions atau kata depan dalam directions. Nah, kita bahas sama-sama. Lihat, dengarkan spellingnya Bapak, pronunciation-nya atau pengucapannya. Nah, ya, didengarkan dengan baik. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, silakan japri Bapak, Pak seharusnya pengucapannya seperti ini, ya. Karena kita sama-sama belajar nih untuk bahasa Inggris. Oke, di preposition-nya pertama, in. In itu berarti di dalam. On berarti di atas. Under. Under itu artinya di bawah. Beside. Beside. Beside itu artinya di samping. Next to. Next to. Next to itu artinya di dekat. In front of. In front of. In front of itu artinya di depan. Behind. Behind. Behind itu artinya di belakang. Between. Between. Between itu artinya di antara. Across from. Across from. Across from itu artinya di seberang. In the corner. In the corner. In the corner itu di sudut. Nah, kalian bisa mendownload kamus bahasa Inggris itu di Play Store. Ada kamus, nanti Bapak kirimkan ya, bentuk filenya di Play Store seperti apa. Di situ kalian bisa mendengar pengucapan bahasa Inggrisnya seperti apa yang paling benar, ya. Nah, jadi ini adalah preposition yang akan kita gunakan di materi kita tentang directions, ya, tentang petunjuk atau arah, ya. Nah, jadi ada 10. Ada in di dalam, on di atas, under di bawah, beside di samping, next to di dekat, in front of di depan, behind di belakang, between di antara, across from di seberang, in the corner di sudut. Ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh atau examples-nya seperti apa penggunaan prepositions di direction ini. Oke, contoh pertama. Perhatikan gambar. Di sini ada kucing yang berada di bawah kursi. Berarti a cat is under the chair. A cat is under the chair. Di sini kan kucing artinya ada di bawah kursi. Makanya pakai under. A cat is under the chair. Yang kedua ya. Alia ini berada di depan teman-temannya, berada di depan kelas. Berarti bahasa Inggrisnya, Alia is standing in front of the class.
Alia is standing in front of the class. Terus, di sini ada kucing yang tidur di atas sofa. Berarti a cat is on the sofa. A cat is on the sofa. Ya, nah seperti itu. Contoh yang lain. Rino berada di sebelah Wati. Berarti Rino is beside Wati. Berarti Rino ada di sebelah Wati. Rino is beside Wati. Terus ada apel di dalam keranjang. Berarti bahasa Inggrisnya, the apples are in the basket. The apples are in the basket. Ya. Terus ada bola di belakang sepeda motor. Ya. Ada bola di belakang. Di belakang sepeda motor. Ya. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya gitu kan? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, the ball is behind the motorcycle. The ball is behind the motorcycles. Nah, seperti itu penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini kosakata ini kalian kosakata ini ya, kosakata yang ini, prepositions ini kalian harus hafal di luar kalimat. Seperti kalian belajar government, ada kata-kata kuncinya yang kalian harus hafal ya. Ini juga, ini kalian harus hafal di luar kepala kalian sebagai kosakata kalian. Oke? Oke, tugas 39. Tugas pertama untuk bab directions. Buatlah sebuah video tentang pengucapan macam-macam prepositions yang ada 10 tadi. Minta bantuan orang tuamu saat membuat video tersebut. Buatlah video tersebut semenarik mungkin seperti diberikan teks, background artinya background suara, ada suaranya, instrumen, seperti kalian buat video TikTok misalnya ya. Jadi ada backsounds-nya. Sebisa kalian, kalau udah bisa buat ya sudah. Ketepatan pengucapan dan intonasi suara yang menjadi penilaian saat kalian membuat video ini. Jadi secara ringkasnya gini, kalian disuruh buat video pengucapan 10 kata preposition yang tadi Bapak tampilkan di awal. Yang ada in, on, under, beside, next to, in front of, behind. Itu dibuat videonya, kalian mengucapkan itu bagaimana. Direkam. Ya, direkam, perhatikan pengucapannya. Kalian bisa lihat pengucapan Bapak tadi yang Bapak sebutkan, ataupun kalian bisa download aplikasi kamusnya di Play Store, lalu ditekan suara, nanti muncul pengucapannya harusnya seperti apa. Biasanya juga di Google Translate ada, ya. Tapi bisa lebih tepatnya di kamus, banyak di Play Store. Ya, nanti Bapak kirimkan kamus mana yang Bapak maksud, ya. Di situ ada tata cara pengucapannya. Ini dibaca tanpa teks, kalian hafal. Ya, kalian hafal. Bapak tahu ketika kalian buat video, kalian ngafal atau melihat teks tuh Bapak tahu. Arah matanya bisa Bapak lihat. Ya. Jadi ini dihafal di luar kepala. Kenapa Bapak suruh bikin tugas ini? Karena Bapak maunya kalian hafal ini di luar kepala. Karena ini dasarnya. Ada 10 macam preposition tadi di dalam directions. Nah, bagaimana cara buatnya? Pertama, misalnya, number 1. Ya. Jadi kayak seperti ini, buat video, pertama kenalkan diri dulu, SD berapa, kelas berapa, terus bila pengantarnya saya akan menjelaskan macam-macam kata depan dalam petunjuk atau arah di dalam bahasa Inggris gitu. Lalu sebutkan, pertama, atau mau pakai bahasa Inggris juga boleh, number 1, on, artinya di dalam. Number 2, in, artinya di mana gitu. On di atas ya tadi ya. On artinya di atas. In artinya di dalam gitu. Ya. Jadi dibuat sampai ke 10 tadi. Nah, yang Bapak nilai itu pengucapannya sesuai ndak? Pas ndak gitu. Terus intonasinya, tinggi rendahnya suara, itu yang Bapak akan nilai menjadi nilai kalian. Semakin bagus kalian mengucapkannya, terus videonya juga editingnya bagus. Kalau misalnya bisa editing juga tidak apa-apa, jangan dipaksa. Yang penting penilaian ini tadi, ketepatan pengucapan dan intonasinya itu yang Bapak nilai. Oke?
Nah, kalau ada pertanyaan tentang ini, silakan ditanyakan. Oke, silakan tanyakan via WA ya. Oke. Seperti itulah pembahasan video kita kali ini ya. Nah, video kita kali ini silakan tanya kalau ada tugas yang kalian belum paham. Tugas tentang ini ya, membuat video tentang pengucapan kosakata tadi. Ingat, ini close book. Jadi ngafalnya tidak di depan teks. Kalian teksnya harus dihafal di dalam otak kalian gitu. Nah, ini sebagai tambahan kosakata kalian biar tahu karena ini dasarnya. Ya. Oke. Tugasnya ini Bapak kasih waktu 3 hari. 3 hari ya, berarti dikumpulkan di hari Selasa. Ya, dikumpulkan di hari Selasa, Bapak tunggu paling lambat. Nah, dikumpulkan di hari Selasa. Oke. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.